Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab pada isim. Setelah kita memahami apa itu i'rab pada pelajaran atau pertemuan sebelumnya, maka pelajaran yang berikutnya adalah tanda-tanda i'rab pada isim. Isim mempunyai tanda i'rab atau tanda baca dalam susunan kalimat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa i'rab isim ada 3, yaitu rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar atau majrur. Maka yang pertama kali yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas adalah tanda rafa'nya isim. Yang pertama, tanda rafa'nya isim. Adapun tanda baca rafa'nya isim, yang pertama adalah dhammah. Tanda rafa' isim dalam sebuah kalimat, isim tersebut berharakat akhir dengan dhammah. Dhammah baik itu terjadi pada dhammah saja atau dhammatain, u atau un. Dhammah isim dibaca di akhir kata dengan dhammah jika isim tersebut dari isim mufrad, atau dhammah sebagai tanda rafa untuk isim yang pertama adalah isim mufrad. Dimanapun kita jumpai ada isim mufrad, maka isim tersebut ketika berada di tempat isim yang rafa, maka tanda rafanya dengan dhammah. Jika isim tersebut adalah isim mufrad. Baik, contoh. Al-imanu an tu'mina billahi. Al-imanu, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah. Al-imanu, isim tersebut dalam keadaan rafa. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Jadi dhammah sebagai tanda rafa untuk isim mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua, dhammah sebagai tanda rafa untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ingat pada pelajaran-pelajaran awal yang sudah kita pelajari, ya, isim mufrad adalah isim menunjukkan arti tunggal, satu. Jamak muannas salim berarti menunjukkan lebih daripada 2 untuk isim muannas dengan rumus alif dan ta yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tanda rafa pada jamak muannas salim. Tanda rafa pada jamak muannas salim adalah dengan dhammah. Sama seperti isim mufrad, cuma jumlah yang berbeda. Contoh, idza ja'akal mu'minatu. Idza ja'akal mu'minatu. Kata mu'minatu, isim tersebut
dalam keadaan rofa, tandanya dengan dhammah karena jamak muannas salim. Al-mu'minatu, dia rofa, tandanya dengan dhammah karena jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga, dhammah sebagai tanda rofa untuk jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan lebih daripada dua yang mengalami dari perubahan bentuk mufradnya. Itu jamak taksir yang juga dulu pernah kita pelajari. Harus diingat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena supaya kita tahu bisa membaca tulisan Arab, harus menghafalnya. Salah satunya adalah kita harus menghafalkan tanda-tanda rofa pada isim. Nah, tanda rofa pada isim jamak taksir adalah dengan dhammah. Perhatikan contohnya di situ adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk para wanita. Baik, kata ar-rijalu adalah isim dalam keadaan rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad, karena jamak taksir. Ar-rijalu adalah jamak taksir. Berarti dari sini bahwa isim mufrad dhammah sebagai tanda rofa untuk satu, isim mufrad, dua, jamak muannas salim, yang ketiga, jamak taksir. Kalau ada isim dalam sebuah kalimat berharokat akhir dengan dhammah, berarti kemungkinan dia isim mufrad, kemungkinan dia jamak muannas salim, kemungkinan dia jamak taksir. Tinggal kita melihat bentuk isimnya yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Ini yang pertama, tanda rofa isim dengan dhammah. Yang kedua, tanda rofanya isim dengan menggunakan alif. Alif sebagai tanda rofa untuk isim mutsanna, baik itu mutsanna yang mudzakkar ataupun mutsanna yang muannas. Selama dia adalah isim mutsanna, isim yang menunjukkan arti dua dengan rumus alif dan nun atau ya dan nun, maka ketika isim musanna dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya menggunakan alif atau tanda rofanya dengan alif. Baik, contoh. Inna hadaini lasahirani. Inna hadaini lasahirani. Sesungguhnya ini adalah dua orang penyihir. Lasahirani di situ isim dalam keadaan rofa. Tandanya dengan alif karena isim mutsanna. Lasahirani. Ingat pada isim mutsanna, berarti lasahirani adalah isim mutsanna dalam keadaan rofa. Pada kalimat itu dia dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan menggunakan alif. Lasakhironi. Maka lasakhironi adalah isim rofa, tandanya dengan alif karena isim mutsanna. Baik, di situ mudzakkar. Contoh yang kedua, at-talibatani mahiratani. At-talibatani mahiratani. Baik, at-talibatani dan mahiratani di situ punya arti dua murid wanita itu pandai, mahir. Nah, al-talibatani isim mutsanna muannas, mahiratani isim mutsanna muannas. Nah, menggunakan alif dan nun. Berarti at-talibatani dan mahiratani dalam keadaan rofa. Makanya menggunakan tanda alif.
Kenapa? Karena alif adalah sebagai tanda rofa untuk isim mutsanna. Taib. Oleh karena itu, atau libatani isim rofa, tandanya dengan alif karena mutsanna. Begitu juga mahirotani isim rofa, tandanya dengan alif karena mutsanna. Jadi alif hanya pada satu keadaan isim sebagai tanda rofaknya untuk isim mutsanna. Taib. Yang ketiga, tanda rofa isim yang ketiga adalah dengan wawu. Wawu sebagai tanda rofa untuk isim satu, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada dua dengan rumus menambahkan wawu dan nun. Una. Ingat rumus itu. Nah, jamak mudzakkar salim kalau dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan wawu. Contoh, perhatikan. Ulaika humul muflihuna. Nah, di situ kata al-muflihuna, isim tersebut dalam keadaan rofa. Tanda rofanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, wawu sebagai tanda rofa untuk isim asmaul khamsah. Nah, ini asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim yang diawali dengan kata abun bapak, akhun saudara, hamun saudara ipar, fu mulut, dhu yang memiliki. Nah, itu adalah asmaul khamsah, atau dengan kata lain isim yang diawali dengan kata abun, akhun, hamun, fu dan dhu. Nah, isim ini ya, ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan wawu. Contoh, hadza akhuka. Hadza akhuka. Taib. Ini saudaramu. Akhuka dalam keadaan rofa. Tanda rofanya dengan wawu. Ada wawunya di situ karena asmaul khamsah. Contoh yang kedua, Ja'a Abu Dzarrin. Nah, Abu Dzarrin telah datang Abu Dzar, Abu Dzarrin. Abu berarti namanya asmaul khamsah. Fuka nadhifun. Fuka, mulutmu bersih. Kemudian hamu Muhammadin jamilun. Saudara iparnya Muhammad itu ganteng. Kemudian ana dzumalin. Saya memiliki harta. Maka contoh kalimat di atas adalah isim rofa, tandanya dengan wawu karena asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah adalah kalimat yang diawali dengan kata akhun, abun, hamun, fu, dan dhu sebagaimana pada contoh-contoh yang tadi sudah kita sebutkan. Asmaul khamsah ini ketika menempati tempat isim yang dirofa, maka tanda rofanya dengan wawu seperti jamak mudzakkar salim. Tapi nama yang berbeda. Berarti wawu di sini sebagai tanda rofanya isim pada dua jenis. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Taib. Sekarang berarti kesimpulannya tanda rofa pada isim ada tiga. Satu, dhammah. Yang kedua, alif. Yang ketiga, wawu. Jika kita menjumpai ada isim dalam kalimat dengan salah satu dari tiga tanda di atas, berarti isim tersebut dalam keadaan rofa atau marfu.
Ada isim misalnya kok wawu, oh berarti isim tersebut dalam keadaan rofa. Ada isim kok dengan alif misalnya, oh berarti dia isim mustanna dalam keadaan rofa. Ada isim kok berharaf akhir dengan dhammah, berarti dia isim tersebut dalam keadaan rofa. Jadi ini adalah tanda rofa untuk isim. Dan ini harus dihafalkan, harus diingat. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghafalkan tanda-tanda rofa ini, kita tidak akan bisa menentukan kedudukan kata dalam sebuah kalimat pada pelajaran yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.